Halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film action Korea berjudul The Suspect yang dirilis tahun 2013. Bercerita tentang agen mata-mata yang berusaha mencari pembunuh keluarganya. Tapi saat proses pencarian ia malah dituduh sebagai pembunuh orang yang berpengaruh. Bagaimana kelanjutannya? Yowis, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan tokoh utama kita bernama Dong Chol. Ia merupakan seorang agen mata-mata elit Korea Utara. Sebelum menjadi mata-mata elit ini, ia mengikuti ujian yang sangat ekstrim sampai membahayakan nyawanya. Dan ujian ini hanya memiliki tingkat keberhasilan sebesar 3% saja. Tapi Dong Chol berhasil melewati semua ujian dan akhirnya berhasil menjadi agen mata-mata. 훈련 합격률은 훈련은 한 명씩만 받는 곳이지. 각 특수 Ia pun dikenal dengan agen yang selalu berhasil menuntaskan misinya. Suatu ketika saat Dong Chol pulang dari misinya, Korut sudah berganti presiden dan tiba-tiba Dong Chol ditangkap dan disiksa karena dianggap akan membahayakan presiden. Sebelum dihukum gantung, Dong Chol diberitahu jika istri dan anaknya sudah pergi ke Cina karena menjadi pembelot. Dong Chol pun dihukum gantung, tapi di sini ia tidak menyerah dan malah berusaha melepaskan diri dengan membalikkan tangannya hingga tulang-tulangnya berbunyi. Setelah bebas, ia pun segera pergi ke Cina. Namun sayangnya ia sudah mendapati istri dan anaknya sudah tewas bersama beberapa pembelot lainnya. Dong Chol kemudian pergi ke Korea Selatan untuk mencari pembunuhnya dan ingin balas dendam. Di Korsel, Dong Chol menjadi sopir sewaan demi mendapatkan uang. Setelah pulang, seorang pendiri perusahaan terkenal sekaligus orang yang cukup berpengaruh bernama Park Bun Ho. Ia tidak mau jika Dong Chol menjadi sopir sewaan. Hubungan mereka berdua sangat dekat karena mereka dari kampung halaman yang sama. Terlebih lagi Dong Chol mengingatkan kepala Park terhadap anaknya. Dong Chol kemudian mengantar ketua Park pulang. Sebelum pergi, ketua Park memberi sebuah alamat seseorang bernama Lee Gwangjo. Karena ketua Park tahu jika Dong Chol pergi Korea Selatan untuk mencari orang tersebut yang sudah membunuh keluarganya. Dan ketua Park ini berharap Dong Chol dapat memaafkan orang tersebut. Kemudian scene berganti ke ketua Park. Ia tiba-tiba diserang dan disuntik sebuah racun oleh orang suruhan bernama Kim Sok Ho. Ini dia orangnya. Ia merupakan seorang direktur Badan Intelijen Korea Selatan. Saat akan pergi, Dong Chol menyadari jika CCTV di rumah ketua Park mati. Ia pun masuk dan mendapati orang tak dikenal. Pertarungan pun terjadi. Dong Chol dengan mudah menghajar pria tersebut. Pertarungan dimenangkan oleh Dong Chol. Ia kemudian diberi sebuah kacamata yang harus dikubur oleh ketua Park sebelum akhirnya ia tewas. Tak lama kemudian polisi datang mengecek TKP. Tapi di sini ada polisi suruhan Kim yang tiba-tiba meminta kacamata ketua Park. Dong Chol yang peka langsung menepis tembakan polisi dan segera kabur dari sana.
Rencana Kim gagal, ia masuk dan menembak ketua park serta orang yang tinggal bersama ketua park. Paginya Kim bersama anak buahnya mengumpulkan bukti palsu dan menuduh jika Dongchol adalah pembunuhnya. Kim bersama petinggi lainnya merencanakan untuk menangkap Dongchol dan mempercayakan tugas ini kepada Min Si-hun yang merupakan kolonel Korea Utara sekaligus ahli dalam menangkap mata-mata. Dongchol yang ada di rumah ditatangi oleh orang yang mencurigakan. Sadar jika menjadi buronan, ia pun segera kabur, menaiki mobil mantan reporter yang membantunya bernama Kyung-hee. Orang yang datang mencari Dongchol menaruh sebuah pistol yang sama dipakai Kim untuk menembak ketua park. Hal itu dilakukan agar bukti semakin kuat jika Dongchol adalah pembunuhnya. Di perjalanan, berita kematian ketua park sudah menyebar di mana-mana dan membuat heboh masyarakat. Tapi saat Kyung-hee menoleh ke belakang, Dongchol sudah menghilang. Si-hun kemudian diantar oleh Kim ke ruangan pengawas. Dalam menangkap Dongchol, Si-hun akan dibantu oleh Kapten Jo yang ahli mencari data-data agen Korea Utara. Mereka pun segera menjalankan tugasnya. Saat menggeledah rumah Dongchol, anak buah Si-hun menemukan pistol dan juga catatan dengan tulisan Lee Kwang-jo. 카메라 스테이션으로 화면 전송 중입니다. 단서가 될 만한 것들은 보고하도록 해. 대리운전. Kemudian salah satu agen memberitahu jika Kyung-hee sebelumnya sering melakukan telepon ke Dongchol. Si-hun pun segera memanggilnya untuk diinterogasi. Tak lama saat diinterogasi, tiba-tiba ada panggilan dari Dongchol yang bilang jika ia tidak bersalah dan juga meminta waktu sebelum menyerahkan diri untuk membunuh Lee Kwang-jo. Telepon yang digunakan Dongchol berhasil terlacak dan para agen segera dikirim ke sana. Kim yang tahu jika Dongchol mencari Kwang-jo segera mengirim seorang sniper sekaligus teman Kwang-jo untuk membunuh Dongchol. Di sisi lain, Dongchol sudah bertemu dengan Kwang-jo yang sama-sama agen elit sepertinya. Kwang-jo kemudian memberitahu rahasia di tangannya jika anaknya masih hidup. Hal itu dilakukan untuk memancing Dongchol. Saat mendekat, pantulan cahaya dari si sniper mengenai muka Dongchol yang membuatnya sadar dan sniper pun menembakinya dengan brutal. Dongchol berhasil lolos dan segera kabur dari sana dengan dikejar banyak agen intel Korea Selatan. Saat di mall, Si-hun melacak bentuk badan Dongchol agar ia susah untuk kabur. Namun karena keahlian Dongchol, ia pun berhasil mengecoh semua agen dan berhasil kabur dari sana. Dongchol yang mendapat HP Kwang-jo menelpon kontak si sniper yang kebetulan lewat di depannya. Pertarungan pun terjadi. Kali ini lawan Dongchol terlihat cukup kuat dan sniper ini mempunyai suntikan racun persis yang disuntikan ke ketua park. Dongchol sempat kena suntik, tapi ia berhasil membalikkan keadaan dan menyuntikannya ke si sniper hingga akhirnya ia tewas. Tak lama kemudian agen Si-hun datang dan mendapati si sniper. Hal itu membuat Si-hun curiga, padahal ia tak mengirim seorang sniper. Si-hun pun pergi ke Kim untuk menanyakannya. Tapi si Kim ini berdalih jika ia hanya menerima perintah dari atasan. Kemudian Si-hun memeriksa hasil otopsi mayat ketua park. Karena kurang yakin, ia pun menyuruh untuk diotopsi lagi untuk memastikannya.
Dongchol akhirnya terbangun dari pingsannya sebab efek dari racun. Di stasiun ia menyadari saat melihat pengemis jika dalam kacamata ketua park ada sebuah rahasia. Dongchol pun segera menelpon Sehun untuk mencarikan Lee Gwangjo dan akan memberikan kacamatanya. Berkat bantuan Kapten Jo, Sehun menemukan sebuah fakta jika Kim mempunyai organisasi yang dikelola secara pribadi yang beranggotakan Gwangjo dan si sniper tadi. Sehun juga menemukan informasi tentang Kyung-hee jika ia dipecat karena menyelidiki Direktur Kim yang menjalankan misi ilegal. Dan Sehun akhirnya sadar jika Dongchol adalah korban dari Kim dan bukan pelakunya. Sehun kemudian pergi menghampiri lokasi Dongchol yang sudah terlacak. Di tempat lain, Dongchol menelpon Kyung-hee untuk segera pergi ke mobilnya, sedangkan para agen berhasil dikecoh dan salah tangkap orang. Dongchol segera mengarahkan Kyung-hee melewati para agen yang mengejar. 그쪽으로 가세요. 계단이 있습니다. 조이마트라는 가게를 찾아서 거기. 사육대 2층 153호 조이마트라는 가게야. Mereka berdua berhasil kabur, namun tak lama kemudian Sehun datang langsung menabrak mobil Dongchol. Beruntung mereka selamat dan langsung kabur dari sana. Terjadi kejar-kejaran, Dongchol harus dikejar-kejar banyak agen dan dia harus kabur menggunakan mobil yang akan sedikit sulit. Dongchol dan Sehun saling dorong dengan mobilnya, hingga akhirnya mereka semua ditabrak oleh truk dari arah samping. Dongchol mobilnya tidak rusak dan segera kabur meninggalkan Sehun yang mobilnya rusak parah. Karena kejadian tersebut, Sehun dipanggil oleh Menteri Penanggung Jawab Korut. Sehun dianggap bertindak tanpa konfirmasi dan dituduh sebagai mata-mata. Tapi Sehun bilang jika ia ingin mendengar alasan Dongchol membunuh ketua park. Menteri kemudian menjelaskan jika Dongchol mempunyai kacamata milik ketua park yang ternyata isinya adalah formula untuk membuat bom kimia yang sangat berbahaya, dan formula tersebut akan diberikan ke Korea Utara. Di tempat lain, Dongchol dan Kyung-hee segera melelehkan kaca dan akhirnya mendapatkan formula rahasia. Formula pun ditaruh di tempat korek batangan. Kemudian Kyung-hee berencana pergi ke temannya untuk mengetahui apa isi formulanya dan akan mengekspos ke media jika Dongchol tidak bersalah. Saat akan pergi, ternyata Dongchol tertembak di punggungnya. Tak punya banyak waktu, Kyung-hee segera mengambil peluru tersebut. Sehun bertemu dengan seseorang yang memberitahu jika hasil otopsi ketua park adalah bukan karena tembakan, melainkan disuntik racun dari kakinya, dan sidik jari pada tembak bukanlah milik Dongchol. Hal itu membuat Sehun semakin yakin jika Dongchol tidak bersalah. Di kediaman Kyung-hee, tiba-tiba Gwangjo beserta rekannya datang. Satu teman Kyung-hee akan menyerang, tapi berhasil ditembak dan akhirnya ia tewas ditembak berkali-kali. Gwangjo akhirnya mendapatkan formulanya. Saat ia akan menembak Kyung-hee, Dongchol langsung datang dan menyerang Gwangjo. Pertarungan akhirnya terjadi antara teman lama sekaligus dua agen elit. Pertarungan berhasil dimenangkan oleh Dongchol karena Gwangjo tertusuk besi dan tak berdaya. Di sini kita akhirnya tahu jika Gwangjo saat itu diberi misi oleh Kim untuk membunuh pembelot Korea di Cina. Tapi ia tak tega jika harus membunuh istri temannya. Kemudian rekannya datang dan langsung membunuh semua pembelot
termasuk istri Dongchol. Gwangjo tak tega dan langsung membunuh rekannya. Setelah kejadian tersebut, Gwangjo membawa anak yang selamat, tapi Kim malah menjual semua anak tersebut termasuk anak Dongchol. Setelah memberi informasi tersebut, Gwangjo pun akhirnya tewas kehabisan darah. Tak lama Gwangjo tewas, para agen kiriman Kim sudah datang dengan dilengkapi tembak. Dongchol pun segera kabur dengan dihujani peluru. Tapi pada akhirnya Dongchol terpojok. Dengan pengalamannya, Dongchol berhasil menghajar kedua agen tersebut dan berhasil kabur. Di tempat lain, Sehun mendatangi Kyung-hee untuk mencari tahu apakah benar isi formulanya adalah untuk membuat bom kimia. Dan Kyung-hee dijanjikan akan menjadi reporter lagi. Dongchol terlibat kejar-kejaran lagi dengan banyak polisi beserta agen suruhan Kim. Rekan Gwangjo bertemu dengan Kim untuk memberikan formulanya. Kim kemudian menyuruh agen tersebut untuk segera membunuh Dongchol dan diancam akan membunuh keluarganya jika gagal. Ia pun segera pergi dan memburu Dongchol. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Dongchol. Tapi dengan barbarnya, Dongchol dan rekan Gwangjo ini saling menabrakkan mobil. Beruntung Dongchol berhasil selamat dari kejadian maut. Berbanding terbalik dengan rekan Gwangjo yang mobilnya rusak berat dan ia terluka parah. Dongchol masih berusaha kabur. Saat ada di jembatan, mesin mobilnya mati yang memaksa dirinya untuk lari. Karena merasa terpojok, Dongchol pun segera melarikan diri dengan berenang ke sungai. Para agen dan polisi mencari di sekitar sungai, tapi mereka tak menemukan tanda-tanda dari Dongchol. Scene berganti ke Kim yang ternyata perbuatannya selama ini adalah untuk mendapatkan formulanya untuk dijual ke penjual senjata gelap dengan harga yang sangat tinggi. Sehun dan Kyung-hee akhirnya sampai di lab penelitian. Saat salinan formula dicek, ternyata itu hanyalah formula untuk benih padi agar bisa ditanam di kondisi apapun. Dan Ketua Park selama ini membuat formula tersebut untuk mengurangi angka kelaparan di Korea Utara. Tentu saja rencana menjual formula gagal, karena saat dicek oleh si pembeli, formula tersebut bukanlah formula senjata kimia. Hal itu membuat Kim sangat marah karena rencananya selama ini sia-sia. Kim kemudian datang ke konferensi pers untuk klarifikasi kematian Ketua Park, dan ia menuduh Dongchol sebagai pembunuhnya di depan para wartawan. Tapi ia tak sadar jika sudah ada Dongchol datang langsung menembakkan pistolnya agar semua orang keluar. Dongchol segera menyandra Kim, sedangkan para polisi sudah berjaga di dalam dan di atas gedung untuk mengawasi Dongchol. Sehun sampai di markas NIS dan segera masuk untuk menangkap Dongchol sekaligus menangkap Kim. Sedangkan Kyung-hee disuruh untuk segera mengekspos kebusukan Kim. Dongchol berhasil kabur dari polisi. Ia pun segera menanyakan lokasi anaknya ke Kim. Tapi si Kim ini tidak memberitahu lokasinya, yang membuat Dongchol kesal menembak kakinya. 오늘의 주인공이 파티를 망치는 네 딸. 이번엔 머리야. Tiba-tiba anak buah Kim datang langsung menyerang, yang membuat Kim berhasil kabur. Lagi-lagi Dongchol harus bertarung lagi demi mendapatkan lokasi anak semata wayangnya. Pertarungan berhasil dimenangkan oleh Dongchol. Kim yang kabur bertemu dengan Sehun
dan ia pun langsung dipukul karena sudah membohonginya. Tapi Sehun harus tertembak dan akhirnya terpojok. Saat akan ditembak, Sehun berhasil menyalakan TV yang sudah menyiarkan kebusukan Kim dan sudah membunuh ketua park ke semua orang. Kesal, Kim akan menembak Sehun, tapi beruntung pelurunya sudah habis dan Sehun langsung menghajarnya. Sehun kemudian berencana untuk menembak Kim, tapi berhasil digagalkan oleh Dongchol yang membuat mereka berdua akhirnya bertarung. Dongchol tidak mempedulikan Sehun dan ia langsung menghajar Kim untuk menanyakan lokasi anaknya. Tapi lagi-lagi Kim tidak mau memberitahu lokasinya. Hingga akhirnya ia berhasil membuka jendela yang membuat Dongchol tidak bisa mendekat karena ditembak polisi dari gedung sebelah. Sehun yang berencana membunuh Dongchol mengurungkan niatnya dan ia memilih memberikan pistolnya kepada Dongchol. Tanpa basa-basi, Dongchol pun langsung menembak Kim tepat di kepalanya yang membuat Kim tewas seketika. Tak ada tujuan lain karena tidak tahu lokasi anaknya. Ia pun menyerahkan diri dan ditangkap oleh Sehun. Sebelum pergi, Kapten Cho memberikan sebuah kertas yang berisi lokasi anak Dongchol. Di tengah perjalanan, Sehun memberikan kertasnya. Sehun kemudian berhenti dan membiarkan Dongchol kabur untuk pergi mencari anaknya di Cina. Singkat cerita, Dongchol sudah sampai di lokasi yang diberikan dan akhirnya ia bertemu dengan anaknya yang terlihat dipaksa kerja oleh geng perdagangan manusia. Tapi sang anak tak mengenali Dongchol karena ia tak pernah bertemu sejak ia lahir. Melihat kondisi anaknya membuat Dongchol marah dan berencana menghajar anggota geng tersebut. Dan film pun tamat. Itulah guys alur cerita film The Suspect. Film yang wajib ditonton bagi kalian pecinta film action Korea. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.